Hari ini kita akan sharing tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Vero. Oke, dan di video ini kita akan berbagi pengalaman kita dan juga pengetahuan kita tentang beberapa topik yang ada di matkul PKN ini. Tentunya kita akan memilih yang asik ya. Iya, yang sangat menarik. Kita akan kulik habis nanti. Oke, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Vincentus Gnadur Advanceta dari Prodi PBI dengan NIM 028. Perkenalkan, nama saya Claudia Putri Rastania dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 021. Perkenalkan, nama saya Hanifira Hayuwanti dengan NIM 013 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Oke, terima kasih. Mungkin pertama-tama kita sharing dulu ya, apa yang udah kita refleksikan sih. Kebetulan juga selama 1 semester pendidikan kewarganegaraan ini kan kita membahas banyak hal ya. Di setiap pertemuan pasti kita selalu ada momen untuk kita bisa sharing satu sama lain, menceritakan ide-ide yang sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh Ibu Veronica. Mungkin dari Claudia dulu bisa sharing sama kita. Saya di sini bakal sharing tentang materi yang paling menarik bagi saya selama perkuliahan 1 semester ini. Dan materi yang menurut saya paling menarik itu tentang kebinekaan. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Menarik ya teman-teman untuk kita bahas. Oke, sebelumnya juga saya ingin mengklarifikasi atau ingin memberitahu karena sebelumnya saya tidak mendapatkan kesempatan untuk sharing di kelas. Jadi saya akan menggunakan kesempatan ini untuk sharing di sini. Oke. Untuk kebinekaan itu bisa dilihat dari pengalaman pribadi saya. Saya itu tinggal di lingkungan keluarga yang beragam. Mulai dari ras dan juga agama itu berbeda-beda. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang agamanya Katolik, Kristen, Islam, dan jujur di keluarga saya itu paling banyak justru agama Islamnya. Ya. Jadi dalam 1 tahun itu kita untuk hari raya itu padat. Jadi kita ada Natalan, Lebaran, Idul Adha, Paskah. Jadi walaupun begitu satu keluarga itu tetap saling merayakan hari raya masing-masing. Ikut merayakan lah. Iya, ikut merayakan. Saling menjaga toleransinya ya teman-teman semua. Dan itu dari lingkungan keluarga. Kalau dari lingkungan pertemanan itu juga saya tuh mempunyai banyak sekali teman yang dari berbagai pulau. Ada dari NTT, Kalimantan, Jawa, dan ada juga dari Medan ya. Sebelumnya Medan apa Batak ya? Sumatera. Pulau Sumatera. Sukunya Batak ya teman-teman. Sukunya Batak. Salah. Kemudian dan dari materi yang saya pilih, saya itu belajar bahwa pentingnya saling menghargai dan menghormati perbedaan masing-masing satu sama lain. Betul sekali itu. Dan dari perbedaan yang ada itu saya tidak merasakan atau tidak pernah mengalami yang namanya rasisme karena perbedaan itu sendiri. Cukup. Sekian refleksi dari saya. Mungkin dari saya. Saya akan menanggapi atau menambahi tentang toleransi. Menurut saya topik perkuliahan yang menarik itu adalah wawasan Nusantara. Waduh, kenapa tuh? Kenapa itu? Menurut saya wawasan Nusantara kan seperti kita mengenal budaya lain nih. Itu outputnya akan kita gunakan seperti toleransi contohnya. Dan inilah alasan kenapa saya memilih topik ini sebagai topik yang saya favoritkan di mata kuliah ini. Mungkin pengalaman ya. Kalau pengalaman tentang wawasan Nusantara atau toleransi mungkin tidak banyak ya. Mungkin saya akan mulai dari lingkup pertemanan. Yang paling menarik nih, saya itu dapat wawasan Nusantara itu bahkan di kelas PKN ini. Kenapa? Boleh dijelaskan? Kita juga merasakan itu nggak?
gini. Kita kan belajar selama 1 semester di istilahnya di ruang kelas yang kecil lah. Iya. Dan tanpa kita sadari, kita di sana sudah belajar tentang wawasan Nusantara. Seperti saat ibu dosen menjelaskan tentang tempat asal beliau nih, kayak di NTT. NTT itu seperti ini, budayanya seperti ini. Dan teman-teman juga ada yang sharing kalau budaya di tempat mereka asal tuh ada seperti ini, seperti itu. Nah itu secara tidak langsung menurut saya udah wawasan Nusantara sih. Iya, benar. Dan itu sangat luar biasa gitu loh. Kita tanpa harus keluar dulu ke pulau ini, pulau A, pulau B. Daerah tersebut ya istilahnya Sudah kita tahu. udah punya pandangan. Oh, di NTT seperti ini, Nah. di Jawa Barat seperti ini. Makanya- Jadi kelas PKN itu seperti Indonesia Mini. Indonesia Mini. Indonesia Mini. Bener sekali. Nah, makanya saya tuh suka banget ini. Kayak pas sesi-sesi sharing kan mungkin ada yang cerita kalau di tempatnya ada yang seperti ini, seperti itu. Jadi kita itu udah bisa membayangkan lah. Iya. Oh, seumpama gitu kita pergi ke sana, Pergi ke sana suatu nih. daerah tersebut. Sudah ada gambaran dari cerita teman-teman kita. sama di kita pergi ke NTT. Oh, kemarin pas pelajaran PKN ada yang bilang nih, oh ini budayanya ini, maksudnya ini. Jadi kita nggak menerka-nerka gitu loh. Iya. Sebenarnya kita bisa sih tanpa tahu apa-apa dan kita pergi ke suatu tempat dan kita mempelajari. Iya, Dan tapi alangkah baiknya kita kalau punya kesempatan kita bisa sharing kepada teman-teman kita yang berbeda agama, suku, ras, budaya. Mungkin itu sih. Tapi kalau di lingkup keluarga mungkin tentang perbedaan agama ya. Karena di keluarga saya sendiri itu ada banyak sekali agama yang dianut. Ada Islam, Katolik, Kristen, bahkan ada yang Konghucu. Menarik. Dan itu setiap tahun kita pasti merayakan salah satu dari 4 agama itu. Kalau kita Natalan ya nanti yang lain yang tidak Kristen Katolik ya ikut merayakan lah. Istilahnya mendapatkan kebahagiaannya juga lah. Kita juga sharing kebahagiaannya, gimana vibe-nya. Mungkin dari itu juga bisa saling menjaga tali persaudaraan, rasa tali sayang di antara persaudaraan. keluarga, ya kan? Silaturahmi. Iya betul, silaturahmi. Mungkin itu sih, itu sangat common banget ya. Kalau tentang perbedaan agama di keluarga. Kalau punya Hanif gimana ya? Kalau menurut saya sendiri ini dari yang udah Claudia sharing, Vincent sharing, ini setuju banget ya saya. Mungkin juga saya bisa sedikit menambahkan tentang menurut saya topik yang paling menarik selama mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini berlangsung adalah tentang suku. Kenapa itu? Kenapa ya? Mungkin Jadi juga bisa materi dikaitin favorit. sama yang udah kalian sampaikan tadi ya. Contohnya gimana nih? Contohnya, oke, suku sendiri itu kan dari setiap daerah itu pasti memiliki ciri khasnya masing-masing. Nah, Setuju banget sih. kayak misalkan dari Pulau Jawa, di Papua terkenal dengan rumahnya atau baju iya. adatnya yang mungkin itu berbeda dari di suku Jawa. Atau bahkan bisa makanannya guys. Betul, misalkan kalau di Jawa Barat itu terkenalnya mungkin sama Sebelah. seblaknya mungkin ya lagi ngetren ya teman-teman. Di Bandung itu kan banyak seblak. Mungkin kalau di Jogja sendiri itu lebih identiknya dengan yang manis-manis makanannya katanya. manis-manis, atau mungkin juga alternatifnya bisa kalau yang suka makan bakpia itu ya, salah ya. satu contoh. Seperti yang Vincent sampaikan tadi, di kelas PKN ini kita belajar banyak banget keragaman suku, budaya, ras dan sebagainya dari teman-teman. Karena dari teman-teman sendiri kita bisa saling tahu, oh Vincent dari suku Jawa, Claudia dari Kalimantan. Kita jadi tahu nih, oh di Kalimantan tuh seperti apa? Coba mungkin kalau di Kalimantan seperti apa? Sharing sedikit sih.
perbedaannya di Kalimantan dan di Sama Jawa tuh di apa Jawa, sih? apalagi di Jogja, kamu kan Ya. di sini kita sama-sama menempuh pendidikan. Kalau perbedaan dari segi culture aja deh. Yang paling signifikan menurut bikin culture shock gitu loh. Kok gini sih, kok gitu sih gitu. Iya, iya. Jadi ini juga bisa hitungnya sharing pengalaman pribadi lagi ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. ini Kita sharing menampung ya, semua teman-teman. sharing orang sih di sini sebenarnya. Kalau dari perbandingan yang paling signifikan, kalau di Jawa itu udah pasti dikenal banget dengan ngomongnya halus, Ya, ya, ya. sopan, dan benar-benar santunnya tuh wah kental banget. Oke, ya. Jadi lumayan culture shock waktu pertama kali pindah ke Pulau Jawa. Ternyata kayak benar-benar diterima gitu loh. Nah, Bukan berarti di Kalimantan itu tidak sopan dan ya. sebagainya. Ya, tahu. Tapi Enak. di Pulau Jawa ini lebih kayak menjunjung tinggi kesopanan, Oke. saling menyapa. Walaupun dengan orang yang tidak kenal, itu di jalan itu pasti yang kita menunduk itu apa ya namanya kalau istilah di Jawa? Apa ya, Oh, lebih kayak ini kalau kita lewat depan rumah Iya. orang kan, ini Kita- langkung iya. gitu kan. menjaga unggah-ungguh. Ya, nggak Oh. dulu itu maksudnya. Dan ya itu sih yang paling signifikan perbedaannya. Nah, betul sekali sih, dan balik lagi dari perbedaan suku yang beragam di Indonesia ini, tentu saja itu membuat kita jadi belajar tentang kekayaan budaya kita yang udah Ya, benar dilahirkan sekali. oleh nenek moyang kita secara turun temurun. Terus kita nih sebagai generasi penerus tentunya harus Menjaganya ya. menjaga dan melestarikan Mempertahankan kebudayaan juga. kita. Iya betul, mempertahankan. Terus dari perbedaan suku, ras dan sebagainya itu tentu saja menumbuhkan rasa toleransi kita, betul nggak? Ya. Terus juga dari rasa toleransi yang tumbuh ini membuat kita lebih menjaga tali silaturahmi, Benar terus sekali membuat ya. kita lebih mengerti perbedaan dari setiap suku dan budaya yang dimiliki, yang menjadikan kita bisa mungkin sebagai kita generasi penerus Indonesia bisa jadi lebih maju lagi dengan Amin. kekayaan yang Amin. dimiliki, ya kan Amin. teman-teman. Benar-benar. Ngomong-ngomong tentang menjaga kelestarian, menjaga toleransi nih, mungkin kita bisa kaitin ke ketahanan nasional. Kenapa ya tuh? kira-kira? Ketahanan nasional tuh kalau menurut saya definisinya ya, kita tuh mempertahankan nasionalisme kita. Betul, betul. Nah, dan perbedaannya pertahanan nasional atau perjuangan yang dilakukan anak muda zaman dulu dan zaman sekarang itu sangat-sangat berbeda. Seperti kata Insinyur Soekarno, gimana Ya. Vincent? Coba Perjuangan anak muda di masa depan akan lebih sulit karena kita melawan bangsa sendiri nih. Betul, iya. Nah, contohnya ini, kan sekarang kan anak muda kan mereka terlalu eksplor diri lah. Betul. Jadi mereka mencoba barang-barang yang terlarang. Dan itu menjadi masalah untuk negara kita. Langsung kita harus memerangi itulah narkoba ya. Iya, betul. Betul. Dan itu musuh terbesar untuk Indonesia ya untuk sekarang. Terutama generasi untuk kita muda. sebagai generasi muda. Kan kalau zaman dulu kan istilah musuhnya kan penjajah ya. Iya. Jadi kita tahu siapa yang musuh dan siapa yang teman gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu si barang itu kan apakah dari luar atau Dari dalam negeri makanya itu sangat penting sih menurutku, itu sih yang harus diperhatikan untuk zaman sekarang ya, karena kita sebagai negara yang tentunya menuju negara maju dan itu pasti akan lebih kompleks dan masa depan juga akan lebih kompleks juga untuk kita. Benar-benar. Jadi itu tantangannya sih untuk kita sebagai anak muda di zaman sekarang. Mungkin selain tentang narkoba juga ya, yang perlu sekarang jadi tantangan kita sebagai generasi penerus ini mungkin tentang globalisasi ya teman-teman. Kenapa sih dengan globalisasi? Globalisasi ini tentu saja kan
nggak hanya budaya dari bangsa kita sendiri yang diakulturasi, cuman ada juga dari kebudayaan di luar Indonesia yang masuk ke negara kita. Dengan berkembangnya teknologi, terus kita jadi setiap orang punya sosial media dan segala macam, itu mempermudah tersebarnya segala macam informasi yang kita miliki. Nah, sebagai generasi penerus ini, menurut saya kita harus bijak dalam misalkan mengambil informasi, bersosial media, terus juga benar. misalkan kita sekarang lagi hype ya teman-teman, kita main TikTok. Kita harus bisa menjaga komentar kita di TikTok seperti apa, dan kita bisa betul terkata. Terus kita juga bisa dari kita sendiri, kita bisa mengolah video mana yang bagus dan mana yang enggak, mengolah informasi yang kita terima. Kayak mungkin sekarang banyak ya teman-teman berita yang hoax, terus yang itu nggak benar dan membuat kita percaya, itu secara nggak langsung mungkin juga menjatuhkan rasa percaya kita tentang negeri ini. Itu perlu dikritisi. Bagus banget sih, ya sih, bener banget Nah sih. itu pesan untuk anak muda zaman sekarang, itu harus pintar-pintar memilah informasi dan jangan menelan mentah-mentah. Iya benar-benar. Video yang ditonton atau foto-foto yang kita lihat di sosial media. Dan ini nih, menurut saya sosial media atau perkembangan dunia digital ya, itu bisa jadi pedang bermata dua buat kita. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik, mungkin akan membuat kita lebih develop. Gimana sih pengembangan PBI? diri ya. Kita itu PBI loh. Mungkin bisa lebih kita menjadi anak muda yang develop, atau bisa malah menjerumuskan kita gitu loh. Jadi ingat, gunakan akal budi kalian untuk memilih di dunia digital, terutama kalau membuat konten. Karena kita nih generasi muda penerus bangsa. Iya betul. Sebagai generasi penerus ini kita harus bijaksana, pintar, dan ini juga penting yang mungkin sekarang udah mulai terkikis tentang sopan santun, nggak sih? Norma. Iya kan, tentang norma perilaku tuh menurut saya sekarang harus lebih dilatih lagi, harus lebih sering diterapkan dan ditumbuhkan, dibiasakan dalam diri. Benar banget sih. Karena kita tuh bisa karena terbiasa. Betul teman-teman. Dan itu juga kalau kita sopan santun bagus, kita bijaksana dalam berpikir dan sebagainya, itu membuat kita lebih kuat untuk menghadapi segala hal di luar yang mungkin bisa menjatuhkan kita sendiri, menjatuhkan bangsa. Betul kan? Tapi sayang banget nih, kita waktunya udah hampir habis. Biar nggak kelamaan, apa sih yang kalian dapat dari kelas PKN selama 1 semester ini sebenarnya? Kalau dari saya sendiri banyak banget ya dari kelas PKN ini, ilmu yang bisa diambil. Mungkin mengenai tentang suatu daerah yang saya belum pernah kunjungi, saya jadi tahu dari teman-teman yang berasal dari daerah tersebut. Terus saya mendapatkan insight tentang apa sih yang sekarang Indonesia lagi hadapi, terus bagaimana kita mencari ide-ide atau jalan keluar dengan kita saling mengkritisi dan merefleksi itu, terus kita bincang-bincang dengan teman-teman. Jadi matkul PKN itu penting banget ya buat kita. Kalau menurut Mbak Claudia apa sih? Kalau menurut saya yang didapat selama 1 semester ini? Tidak jauh beda dari apa yang sudah Mbak Hanif jelaskan. Di dalam kelas pendidikan kewarganegaraan itu yang paling berkesan itu tentang toleransi. Karena yang kita tahu banyak suku, agama, dan benar-benar kelas PKN itu adalah kelas Indonesia Mini. Betul, benar. Dari situ kita benar-benar banyak yang bisa dipelajari, banyak informasi yang kita awalnya tidak tahu tentang suatu daerah, suatu budaya, itu
dari sharing-sharing teman-teman di kelas itu kita langsung tahu. Iya sih. Iya. Kita istilahnya mendapatkan gambaran Iya. tentang betapa luasnya Indonesia, betapa beragamnya Indonesia. Kalau menurut saya juga kurang lebih sama dengan kalian. Dan menurut saya matkul PKN ini sangat penting juga sih. Walaupun kita di SD, SMP atau SMA udah dapat, dan di kuliah ini puji Tuhannya kita juga dapat untuk merecall kembali Iya, betul. pengetahuan kita tentang Indonesia tentang sendiri Indonesia seperti sendiri lah. apa. Ya sih, mungkin cukup dari kita. Iya. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan kami dalam perbincangan hari ini. Semoga Dadah. bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.